tips melatih kemampuan berpikir kritis anak. Sobat PAUD, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini sangat penting dikembangkan untuk menyiapkan generasi abad 21. Apakah Sobat PAUD sudah tahu apa itu kemampuan berpikir kritis ini? Berikut ini akan kita bahas tentang kemampuan tersebut. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang digunakan untuk menganalisis fakta, mengemukakan dan mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, serta memecahkan masalah. Berpikir kritis mendorong anak untuk menerima informasi, menganalisisnya, dan membuat penilaian tentangnya. Dan semua hal ini membutuhkan imajinasi dan rasa ingin tahu. Ketika anak-anak menerima informasi baru, mereka mengisi semacam perpustakaan di dalam otak mereka. Mereka harus memikirkan tentang bagaimana informasi baru itu sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui ataupun yang belum mereka ketahui. Untuk dapat melatih kemampuan ini, ada beberapa kunci dan tips yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru. Berikut adalah kemampuan-kemampuan berpikir kritis anak. 1. Explain atau menjelaskan. Kemampuan anak untuk menjelaskan sesuatu atau mengemukakan idenya terhadap suatu objek yang diamati, peristiwa yang terjadi ataupun pengalaman sendiri. Evaluate atau evaluasi, kemampuan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap suatu berdasarkan sudut pandangnya. 3. Predict atau memprediksi, kemampuan untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang sudah diketahui sebelumnya. 4. Menciptakan suatu karya, melakukan kegiatan proyek. Ketika anak-anak dilibatkan dalam suatu topik atau kegiatan, akan membuka peluang bagi mereka untuk melakukan eksperimen dan mengeksplorasi pengetahuannya. Proses ini akan menghasilkan banyak peluang untuk berpikir kritis bagi mereka. Selain itu, tindakan ini membantu anak mengembangkan minatnya. 5. Mengembangkan hipotesis. Meluangkan waktu untuk membentuk hipotesis selama bermain adalah latihan berpikir kritis yang membantu mengembangkan keterampilan. Contohnya, tanyakan kepada anak, jika kita melakukan ini, apa yang Anda pikir akan terjadi? Atau, mari kita memprediksi apa yang kita pikirkan akan terjadi selanjutnya. Ketika berhadapan dengan masalah atau konflik,
perlu menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk memahami masalah tersebut dan menghasilkan solusinya. Hindari memberikan solusi di awal pada anak. Berikan dan tawarkan kepada anak beberapa pilihan langkah penyelesaian masalah dan dorong mereka untuk mencoba cara lainnya. Juga berikan kepada anak kesempatan untuk menggunakan bahan alat lain dalam prosesnya. Maka mereka akan menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam proses menemukan solusi untuk masalah, mendorong berpikir dengan cara yang baru dan berbeda. Adapun tips yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis di atas adalah sebagai berikut. A. Dorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Bicaralah dengan anak tentang suatu hal yang terjadi dan dorong mereka untuk memanfaatkan pengetahuannya dan keterampilan penalaran mereka untuk memberikan penjelasan serta alasan untuk membuat kesimpulan tentang hal tersebut. Contoh, ketika si anak bermain membangun sesuatu, misalkan rumah-rumahan, minta anak untuk bercerita tentang rumah yang ia buat. Contoh yang kedua, bantu anak berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan terbuka seperti, ide apa yang kamu miliki? Apa yang kamu pikirkan terjadi di sini? Hargai penjelasan anak dengan memberikan pujian pada idenya. Dorong anak untuk dapat melakukan evaluasi. Dorong anak untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri tentang berbagai objek, peristiwa ataupun pengalaman. Libatkan mereka untuk mengevaluasinya. Mintalah mereka untuk mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut. Contohnya, guru dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengevaluasi karyanya sendiri. Misalnya, ketika anak selesai menggambar bunga, tanyakan pada anak bagaimana pendapatnya tentang bunga tersebut. Contoh yang kedua, setelah membaca cerita, minta anak untuk mengevaluasi tokoh-tokoh yang ada dalam isi cerita. Tokoh mana yang harus diteladani dan karakter tokoh mana yang dihindari. Beri komentar dan ajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk membuat prediksi. Contohnya, guru mengajak anak melakukan eksperimen sederhana, misalkan mencampur warna. Wah, kamu sudah menghasilkan warna baru. Yuk kita coba lagi mencampur dengan warna yang berbeda. Kira-kira seperti apa warnanya nanti ya? Contoh, ketika membacakan cerita, orang tua dan guru dapat meminta anak untuk menebak kelanjutan isi cerita sebelumnya, menceritakannya dengan utuh. Misalkan, tanyakan pada anak, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Dorong anak untuk dapat membangun
hipotesis. Dorong dan berikan penguatan pada anak tentang hasil yang ia dapatkan dari kegiatannya. Misalnya, tadi kamu sudah berhasil mencampur warna merah dan kuning. Ternyata warnanya menjadi oranye. Berarti warna merah kalau dicampur kuning menjadi oranye. Dorong anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ketika anak menemukan masalah, ajukan pertanyaan seperti, apa ide lain yang bisa kita coba? Atau dorong anak untuk menghasilkan pilihan dengan mengatakan, mari kita pikirkan semua solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.